Terhadap para pembela kemusyrikan itu ada dua. Jawaban mujmal, global, sama jawaban mufassal, terperinci. Jadi untuk menjawab para pembela syirik, bisa dijawab secara mujmal, secara umum, dan bisa secara terperinci satu persatu. Secara mujmal maksudnya gini, mereka kan punya syubhat, punya dalil lah ibaratnya. Anggap 10. Nah, dijawabnya nggak satu persatu, tapi secara umum satu perkataan membantah semua, gitu loh. Ini namanya jawaban global, jawaban mujmal. Dan bisa jawaban terperinci. Terperinci artinya satu persatu, dalil mereka satu dibantah, dalil kedua bantah, 3, 4, sampai 10. Nah, ini semua cara membantah para pembela syirik. Bukan pembela syirik aja, semua pembela bid'ah, pembela apapun. Ketika kita ingin bantah mereka, bisa bantah secara umum, bisa bantah secara terperinci. Dan ini bagus. Kalau kita bantah secara umum terperinci itu udah ibaratnya apa ya? Skakmat lah kalau main catur tuh, udah nggak bisa bergerak lagi tuh. Tapi kalau masih mujmal itu masih, kalau global umum ini masih belok kiri, belok kanan ya. Tapi kalau yang mujmal, yang global, jawaban secara umum global ini bisa dipakai oleh orang awam dari kalangan ahli sunnah, ahli tauhid yang tidak belum ngerti bahasa Arab misalkan, belum belajar usul fikih, belum belajar misalkan mustalah hadis. Nah, kalau misalkan ada orang bela syirik membawakan syubhat, maka cukup pakai jawaban mujmal, jawaban yang global yang mencakup semua yang dia sampaikan. Ini kalau orang awam ya, tapi kalau yang ahli ilmu enggak. Kalau yang berilmu jangan cuman global, tapi sebutkan juga bantahan secara terperinci. Satu persatu dalilnya dibantah dan diruntuhkan ya. Ini maksudnya. Nah, lantas seperti apa jawaban mujmal, jawaban yang secara umum? Syekh menyebutkan seperti Allah menyinggung dalam surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Di antara Al-Quran, di dalam kandungan Al-Quran, ada ayat-ayat yang muhkam. Muhkam artinya terang, jelas, dipahami oleh semua orang. Hunna umul kitab, itulah dasar atau pokok Al-Quran. Artinya, Al-Quran dasarnya, asalnya itu semuanya jelas. Wa ukharu mutasyabihat, tapi ada juga di sana yang tasyabuh, yang samar. Tapi asalnya Al-Quran itu terang, jelas. Ini dasarnya. Asalnya Al-Quran itu semua ayat Al-Quran jelas, terang, dipahami oleh semua orang. Tapi dikecualikan ada beberapa ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Samar-samar artinya apa? Menurut sebagian orang, oh ini jelas. Menurut sebagian orang lain, wah jelas. Nah, gitu. Samar-samar ya. Nah, ini tasyabuh. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang yang di hati mereka ada penyimpangan, kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang samar-samar. Tujuannya apa? Mencari fitnah, mencari takwilnya, ingin menyesatkan orang. Nah, ini orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Artinya apa? Sudah jelas ada ayat yang terang, dia malah milih yang samar. Ini tanda orang berpenyakit. Tanda orang berpenyakit seperti itu. Sudah jelas ini yang terang, samar. Dia milih yang samar. Yang terang ditinggal, malah milih yang samar. Ya sama seperti ginilah, kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau pergi, anggap misalkan ke Bukit Tinggi lah, saya nggak tahu Bukit Tinggi jalurnya ada berapa. Anggap ada 2 jalur nih. Yang satu jalurnya sering dilalui oleh orang. Di situ udah jelas jalurnya aman, lebar, penerangan pun bagus, orang udah bisa situ. Nah, ada lagi jalur yang masih ibaratnya ya belum dipakai orang dan rawan kecelakaan. Cahaya kurang, bahkan sudah banyak orang yang kecelakaan. Maka orang yang bijak milih yang mana? Yang aman atau yang jelas?
ke arah Bukit Tinggi atau ini nggak jelas ini ke arah mana ini saya, Bukit Tinggi apa ke pesisir nih, kata. Nah, kalau orang yang bijak milih yang jelas kan, itu dalam masalah dunia, maka begitu juga masalah agama ya. Yang jelas-jelas terang, ayatnya jelas, ini harusnya kita ikuti. Bukan malah yang samar-samar diikuti, yang jelasnya dicampakkan. Jelas ya? Terus bagaimana ahlu sunnah ini menyikapi ayat yang muhkam, jelas dengan yang samar-samar? Ahlu sunnah pertama mengambil yang jelas. Yang samar bagaimana? Dicampakkan. Tidak, dibawa ke yang jelas. Jelas Bapak ya? Misalkan ada ayat yang ini aja lah, supaya lebih jelas contohnya biar kita tidak bingung. Seperti ini contohnya. Sudah saya singgung juga, seperti masalah ketinggian Allah. Kan banyak ayat-ayat yang menyebutkan ketinggian Allah kan, banyak sekali dari ayat atau hadis nggak terhitung ya, itu muhkam, sudah jelas. Nah, tapi ada ayat yang menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana kalian berada. Nah, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, sebagian orang memakai ayat ini untuk menyatakan Allah ada di mana-mana. Dia, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian di Sarausau, Allah ada di Sarausau. Kalian ada di Melepet, Allah ada di Melepet. Allah di mana-mana. Nah, mereka menggunakan ayat ini yang bisa jadi maknanya bisa ke A, B. Sedangkan ayat masalah ketinggian Allah nggak bisa dibelokkan lagi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Bisa dibelokkan maknanya? Enggak jelas kan? Orang yang pemula, anak kecil, kalau coba Allah nyatakan para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Berarti Allah ada di mana? Di mana-mana atau di atas, di bawah? Anak kecil akan jawab apa? Di atas, jelas kan? Ayatnya terang. Nah, cuman orang berpenyakit nggak mau ngambil yang terang ini, malah milih yang samar-samar. Nah, sahabat ya, dia ngambil ayat ini, mencampakkan ayat ini. Terus ahlu sunnah bagaimana? Mengambil yang terang. Yang samar di kemana kan? Dicampak? Enggak, dibawa ke yang terang. Maksudnya gini, ketinggian Allah jelas berdasarkan ayat Al-Quran, akal, dalil ijma, kesepakatan para ulama, dalil akal, dalil fitrah, itu jelas, nggak bisa diingkari. Terus bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini kan kita anggap samar. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah di mana-mana. Ini kan samar. Yang samar ini tarik ke yang terang. Maksudnya apa? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bukan berarti zat Allah di mana-mana. Allahnya di atas, tapi pengetahuannya di mana-mana. Jelas ya? Ini Ahlus Sunnah seperti itu. Ahlus Sunnah mengumpulkan semua dalil. Tidak ada yang dicampakkan. Beda dengan ahli bid'ah. Ngambil ayat yang tasyabuh, yang apa yang samar-samar, yang terang dicampakkan. Nah, ini bahaya Bapak ya. Nah, ini contohnya aja. Nah, namun perlu kita ketahui terkait ayat tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sebenarnya bukan samar. Ayatnya terang juga. Gak ada yang samar. Karena ketika Allah nyatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti Allah itu nempel dengan kita. Ya sama seperti saya berjalan ke suatu tempat, lalu saya melihat bulan. Kemanapun saya pergi, bulan ini selalu bersama saya. Saya ke Sarausau, bulan di atas saya. Saya ke Melepet, bulan bersama saya. Pertanyaannya, apakah bulan nempel dengan saya? Tidak kan? Nah, begitu pula Allah. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Iya, kita mau pergi Amerika, ke Eropa, mau ke Hawaii, Mentawai, Allah bersama kita. Tapi bukan zatnya, pengetahuannya, pengawasannya bersama kita. Adapun zatnya tetap di atas. Jelas apa ya? Ini contohnya aja, contoh ya. Masih banyak contoh yang kayak gini ya. Artinya Ahlus Sunnah ini menerima semua Al-Quran, baik yang terang maupun yang samar. Cuma sikap mereka Ahlus Sunnah terhadap yang terang ambil, yang samar bukan campakan tapi dibawa ke yang terang, sehingga semuanya diterima. Jelas ya? Ini contohnya. Nah, sedangkan ahli bid'ah nggak seperti itu. Orang-orang pembela syirik nggak seperti itu. Mereka suka cari yang samar-samar, mencampakkan yang ini. Ya contoh lagi satu lagi biar jelas.
masalah ketaatan kepada pemimpin yang zalim. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat wajib menaati pemimpin walaupun zalim, selama apa yang diperintahkan benar. Kalau pemimpin memberikan perintah dan perintahnya benar, maka harus taati walaupun dia zalim. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, hadis yang banyak. Bahkan para ulama, Imam An-Nawawi menukil ijma', kesepakatan para ulama akan demikian. Ya contohnya hadis yang menyebutkan isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarlah dan taatlah walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Ini dalil kata Imam Syaukani menunjukkan wajibnya menaati pemimpin walaupun kezaliman mereka sampai-sampai menyebabkan apa? Hartamu diambil, punggungmu dipukul. Atau seperti hadis yang menyebutkan Nabi menyatakan akan muncul di tengah umatku orang yang memiliki hati setan berwujud manusia. Akan muncul pemimpin wujudnya manusia, hatinya setan. Berarti baik apa buruk? Buruk kan? Nah, sahabat bertanya, bagaimana kalau kita perangi aja mereka dengan pedang? Jatuhkan aja nih. Kan udah hati setan nih. Walaupun mukanya manusia, wujudnya manusia, hatinya setan. Gimana nih? Kita perangi aja wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka masih sholat. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, illa antara kufron bawahan, kecuali kalau engkau menyaksikan kekafiran yang jelas. Artinya kalau kezaliman mereka tidak sampai ke kafir, sampai tingkat kafir, jangan dijatuhkan. Ini ayat ini banyak Bapak. Dalam kitab-kitab hadis banyak para ulama menyebutkan ini. Bahkan sebagian ulama masukkan ini ke dalam kitab akidah. Nah, tapi sebagian orang berpenyakit, hadis yang demikian banyak mereka tampakkan, mereka cari dalil-dalil yang samar. Apa dalil yang samar? Kata mereka, boleh kok kita menjatuhkan pemimpin yang zalim. Apa contohnya? Lihat Abdullah bin Zubair. Dia lawan siapa? Yazid kan? Yazid zalim kan? Nah, berarti boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Terus dia nanya lagi, tahu kamu dengan Husain cucu Nabi? Ya tahulah. Husain lawan siapa? Lawan Yazid. Yazid zalim kan? Iya, berarti boleh memberontak pada pemimpin yang zalim. Hadis yang demikian banyak mereka tinggalkan, lalu mereka ngambil perbuatan Abdullah bin Zubair dengan Husain cucu Nabi. Gimana nih? Padahal hadisnya tidak terang, tapi mereka ngambil perbuatan Husain yang masih samar maksudnya, samar tafsirannya. Maka Ahlussunnah menyatakan ayat yang jelas, hadis yang demikian jelas dan sahih demikian banyak, ini udah terang, harus diambil. Terus bagaimana dengan perbuatan Husain? Ini masih samar. Maka bagaimana bisa kita meninggalkan yang terang, mengambil yang samar? Jelas ya? Terus bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap perbuatan Husain dan Abdullah bin Zubair? Jawabannya mudah. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena kasusnya mereka tidak dikatakan memberontak, Bapak. Yang dalam hadis itu kan orang sudah mengakui kepemimpinan fulan, lalu setelah itu menjatuhkan. Ini nggak boleh. Dalam keadaan dia masih muslim dijatuhkan. Ini nggak boleh. Nah, sedangkan kasus Abdullah bin Zubair dengan Husain cucu Nabi ini beda. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sakit, ini kan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah kan kaum muslimin bersatu lagi nih. Setelah Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan. Di tahun yang dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Nah, Muawiyah pun memimpin berapa tahun, ternyata dia merasa ajalnya sudah dekat. Nah, akhirnya apa? Ketika ajalnya sudah dekat, dia merasa, berarti saya harus segera menunjuk pemimpin. Cuman siapa pemimpin yang harus saya tunjuk sebagai pengganti saya? Dia berpikir, akhirnya dia tunjuk putranya sendiri sebagai pemimpin, yaitu Yazid bin Muawiyah. Jelas apa ya, Yazid nih. Nah, walaupun ketika itu para sahabat sempat protes, gimana kamu kok malah nunjuk anak kamu sendiri? Ini jadi kayak raja, kerajaan nih. Alasan Muawiyah kenapa? Jadi intinya gini, saya khawatir kalau saya nunjuk selain putra saya, timbul perselisihan. Karena apa? Zaman sudah berbeda. Dulu ketika Rasulullah meninggal, masih ada orang-orang
Baik, yang semua umat sepakat. Abu Bakar sepakat, bagus. Umar sepakat, Utsman. Nah, tapi setelah Muawiyah akan meninggal, nggak ada sosok sahabat Nabi yang disepakati oleh umat yang ada. Artinya gini, bisa jadi menurut sebagian orang, oh bagus. Menurut sebagian lain, enggak. Nah, dikhawatirkan kalau Muawiyah nunjuk nih, misalkan Abdullah bin Umar. Sebagian orang ridho, sebagian lagi, sehingga akhirnya apa? Timbul perselisihan. Maka dia berijtihad nih Muawiyah, putra saya aja. Nah, ini diprotes oleh Abdullah bin Umar, beberapa sahabat Nabi. Tapi karena Muawiyah udah bersikeras, pokoknya putra saya aja. Akhirnya dia meninggal. Nah, karena dia meninggal, otomatis putranya Yazid jadi khalifah. Nah, di sini mulai timbul masalah. Mayoritas sahabat Nabi yang masih hidup mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin. Mayoritas mengakui, kecuali dua orang. Abdullah bin Zubair dengan Husain cucu Nabi. Mereka belum mengakui. Nggak mengakui. Tapi juga tidak melawan. Jelas apa ya? Nah, sehingga akhirnya ya Yazid membiarkan dua orang ini. Mereka keduanya tidak mengakui kepemimpinan dia, tapi dia juga keduanya tidak mengangkat senjata, kan, biarkan. Sampai akhirnya ada sebagian masyarakat setelah Yazid jadi pemimpin, dia udah jadi khalifah, ada sebagian umat, terutama orang-orang jahil, yang tidak suka dengan Yazid. Mereka sudah ngakui Yazid sebagai pemimpin, tiba-tiba kita batalkan aja. Namanya apa ini? Berontak. Itu yang terlarang. Sehingga akhirnya apa? Rupanya yang tadi udah mengaku Yazid sebagai pemimpin, mereka membatalkan, dan jumlah mereka bukan 1-2, bukan 10-20, bukan 100-200. Berapa? Puluhan ribu. Mekah, Madinah, mana lagi? Irak ya, Kufah, beberapa tempat. Banyak itu. Kufah itu kan Husain ya, Karbala. Beberapa tempat membatalkan baiat mereka. Mereka nggak ngakui Yazid sebagai pemimpin. Sehingga akhirnya apa? Pertama dimulai dari Mekah Madinah. Penduduk Mekah Madinah menyatakan kami nggak ngakui Yazid sebagai pemimpin. Terusnya apa? Reaksi mereka berikutnya, kami tunjuk saja Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin. Jelas ya? Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair pun jadi pemimpin. Disinilah mulai timbul masalah. Jelas ya? Nah, Abdullah bin Zubair ketika itu jadi pemimpin. Nah, Yazid tidak setuju. Sehingga akhirnya dia mengirim pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair sampai puncaknya dia terdesak, lalu disalib di Ka'bah. Terbunuh. Dikepung. Di Ka'bah itu dilempar oleh manjanik. Sejenis meriam oleh pasukan Yazid. Banyak kerusakan seperti itu. Sehingga akhirnya puncaknya Abdullah bin Zubair tertangkap lalu terbunuh lalu disalib di Ka'bah. Nah, di sini perlu kita ketahui, apakah Abdullah bin Zubair pemberontak? Bukan. Karena dari awal dia tidak ngakui Yazid sebagai pemimpin. Jelas ya? Tapi yang dianggap pemberontak apa? Yang di bawahnya sebagian penduduk Mekah dan Madinah. Ini yang dianggap pemberontak. Kalau Abdullah bin Zubair bukan pemberontak, dan dia sudah berijtihad karena dia nganggap mungkin yang dilakukan Muawiyah kurang tepat, nanti bikin timbul kerusakan, sehingga akhirnya dia ijtihad nggak ngakui. Pertama dia cuman nggak mengakui, tapi setelah banyak dukungan, udah jadi pemimpin kami aja, jadi pemimpin kami. Akhirnya dia jadi pemimpin. Dan ini pun timbul masalah. Jelas apa ya? Ini pertama ya. Ini fitnah. Kita kalau di zaman itu juga kita nggak tahu mau ke arah mana, ke arah Yazid atau ke Abdullah bin Zubair. Karena banyak isu-isu yang nggak jelas. Yazid bin Muawiyah katanya tukang mabok. Banyak itu, terutama orang Syiah menggaungkan ini. Padahal kata Syekhul Islam, riwayat bahwasanya dia mabok itu dusta, rata-rata bohong. Kalau dia tidak berilmu, betul. Dia bukan orang berilmu, Yazid. Orang biasa. Cuma dia orang yang pintar, mimpin, itu aja. Jago perang. Tapi kalau berilmu, enggak seperti sahabat Nabi. Jelas ya? Ini masalah Abdullah bin Zubair. Begitu juga Husain. Husain nggak ngakui kepemimpinan Yazid. Ketika Muawiyah meninggal, Yazid naik, Husain nggak ngakui. Tapi dia tidak melawan. Pertama dia cuma tidak mengakui, cuma rupanya penduduk Irak
Karena teringat dulu masa pemerintahan Ali, merasa gerah melihat Yazid. Yazid ini anaknya Muawiyah. Muawiyah kafir. Anaknya ini kayak gitu. Mereka punya dendam, masih tetap nyimpan dendam. Akhirnya kesempatan nih. Di beberapa daerah katanya udah nggak ngaku Yazid sebagai pemimpinnya, udah kita juga lah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh penduduk Irak, terutama Kufah, ngirim surat ke Madinah. Ke tempatnya siapa? Husain, cucu Nabi. Satu surat, dua surat, sampai puluhan surat. Pertama Husain nggak nanggapi. Masalah. Cuma setelah sekian banyak surat masuk ke dia, minta dia datang ke Irak. Menjadi apa? Khalifah. Karena mereka sudah tidak ngaku Yazid sebagai pemimpin. Akhirnya apa? Setelah banyak surat datang ke dia pun terpikir, yaudah saya datangilah sana. Tengok dulu, benar nggak mereka menginginkan saya jadi pemimpin. Akhirnya Husain berangkat bersama sepupunya, anaknya, istrinya, rombongan besar, ahli bait, keluarga Nabi. Berangkat dari Madinah menuju Kufah. Nah, ketika Husain mau berangkat, datanglah Abdullah bin Umar melarang Husain pergi. Jangan. Abdullah bin Abbas juga melarang. Beberapa sahabat yang melarang. Mereka mengingatkan, Husain, ingat tidak, dulu bapak kamu dikhianati di Kufah. Dulu bapak kamu dikhianati di Irak sana. Sekarang kamu pergi ke sana kepada orang-orang yang pernah mengkhianati bapak kamu. Cuman apa reaksi Husain? Lanjutlah. Dan Allah takdirkan juga ketika itu lagi para sahabat, kalau nggak salah lagi musim haji ya, kalau nggak salah. Pokoknya yang tersisa sedikit, sehingga akhirnya berangkatlah Husain dalam keadaan sebagian sahabat Nabi senior menyayangkan kepergiannya menuju Irak. Teruslah rombongan ini, Husain dan sepupunya dengan keponakannya, anaknya, rombongan besar. Terus berjalan sampai ke daerah yang namanya Karbala. Jadi ketika Husain bergerak bersama anak istrinya ke ini, tentu saja berita ini akan sampai kepada siapa? Yazid. Dan Yazid menganggap ini sebagai apa? Ancaman. Loh, ngapain nih? Husain berangkat bersama beberapa rombongan besar. Kalau dia sendiri ringan, ini ada apa ini? Jangan-jangan dia ingin merongrong keamanan ini negara nih. Akhirnya apa? Yazid mengirim Ubaidullah bin Ziyad, komandan pasukannya, untuk menghadang Husain. Nah, ketika Husain sudah sampai Karbala, orang-orang Irak yang undang kabur. Jadi ketika mereka melihat Husain mau datang, tapi di sana ada pasukan Yazid. Bukannya membela Husain, melindungi, malah mereka kabur. Ditinggalkanlah Husain berhadapan dengan tentara Yazid. Padahal yang undang siapa? Nah, itulah Irak. Makanya ada sebagian ulama Bapak ya menyatakan ahli Irak, ahlu nifaq. Penduduk Irak itu orang-orang munafik. Mereka banyak melakukan penipuan, kedustaan, dan semacamnya. Ini bukan ucapan saya. Saya pertama dengar dari dosen saya yang awam, Al-Azhar. Dia ngomong, ahli Irak, ahlu nifaq. Begitu ya. Pertama saya nggak percaya, karena penampilannya awam kan. Tapi saya dengar sendiri dari seorang ulama menyebutkan demikian. Jadi tapi ini dulu ya, mungkin sekarang yang mungkin lebih baik lah. Ya, artinya apa? Kemunafikan tuh banyak tersebar di Irak. Banyak orang yang istilahnya menipu dan semacamnya. Termasuk Husain nih, sudah diundang ke Irak, bukannya dilindungi, malah ditinggalkan. Sehingga akhirnya apa? Di hadapan Husain cuma ada pasukan Yazid, pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Nah, ketika Husain merasa, wah ini bahaya nih. Kalau saya lanjut, kira-kira apa? Akhirnya apa? Dia mikir, ya udahlah, minta kepada Ubaidullah bin Ziyad, udah izinkan saya kembali ke Madinah. Tak boleh, kata Ubaidullah bin Ziyad. Ya sudah, izinkan saya pergi ke medan perang. Perang lawan orang Romawi. Apa kata Ubaidullah bin Ziyad? Jadi pilihannya apa berarti? Hah? Perang. Perang lawan siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Sedangkan Husain cuma bawa apa? Beberapa keponakan laki-laki yang masih remaja, cuma anak-anaknya, perempuan, bayangkan. Sehingga akhirnya apa? Dalam kondisi demikian, akhirnya apa? Ubaidullah bin Ziyad langsung menyerang mereka. Husain dengan anak istrinya dengan seponakannya. Imbang kira-kira. Ini cuman anak kecil apa yang ini pasukan perang. Akhirnya apa? Dibantailah keluarga Husain. Dibantai semua. Semua laki-lakinya dibantai, kecuali satu orang. Ini pun orangnya pertama diselamatkan. Artinya gini, orang ini
masih kecil. Cuma ditengok ininya, dibuka celananya, lihat. Udah ada bulu belum? Udah ada bulu. Akhirnya apa? Mau dibunuh juga. Cuma ketika itu kaum wanita nangis, tolong jangan bunuh dia, jangan bunuh dia, biarkan dia jadi mahram kami. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Semuanya dibunuh. Husain, anaknya, keponakannya, sepupunya, semuanya dihabisi. Dan Husain ketika udah terbunuh, kepalanya dicabut. Nah, peristiwa ini terjadi di Karbala di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Makanya kaum Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung. Padahal mereka yang ngundang, mereka juga yang merayakan kematian Husain. Nah, ini Bapak ya. Ternyata apa yang dikhawatirkan para sahabat Nabi ketika di Madinah benar-benar terjadi. Husain celaka akhirnya. Nah, Husain ternyata dikhianati lagi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dulu dikhianati, sekarang putranya dikhianati. Nah, di sini Husain, pertanyaan, apakah seorang pemberontak dia? Kan. Karena dia asalnya tidak mengakui Yazid. Beda halnya kalau Husain pertama, ya, kami mengakui Anda sebagai pemimpin. Setelah 1 hari atau 1 tahun, kami nggak menganggap Anda sebagai pemimpin. Ini namanya apa? Pemberontak. Dan inilah yang diharamkan. Ya, terus bagaimana Husain? Kenapa dia tidak mau bayat? Ini ijtihad dia. Dan kita harus menghormati ijtihad dia. Dan memang ketika itu masa penuh fitnah. Mungkin bingung. Kalau kita pun hidup di zaman itu bingung, kita mau kemana nih? Karena kondisinya umat memang dalam kondisi porak-poranda. Sejak perang besar antara pasukan Ali dengan Muawiyah, Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Hadis-hadis yang menyebutkan wajibnya menaati pemimpin selama belum kafir, ini hadisnya sahih banyak, bisa dibilang mutawatir. Harusnya kita ikuti kan, terang kan? Tapi sebagian orang meninggalkan, mencampakkan yang terang, ngambil yang samar. Itu perbuatan Husain dengan Abdullah bin Zubair. Padahal Husain dan Abdullah bin Zubair nggak memberontak. Jelas ya? Nggak dikatakan memberontak. Terus timbul lagi, mereka punya dalil lagi, orang-orang yang nggak mau taat kepada pemimpin. Itu para ulama yang berontak kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, bagaimana tuh? Jadi Hajjaj bin Yusuf ini anak buahnya Yazid juga ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini gubernur Irak yang terkenal kejam. Di masa pemerintahan dia, para ulama dihabisi. Dia itu suka bunuh ulama. Nah, sebagian orang pakai dalil perbuatan para ulama melawan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kata mereka, bagaimana bisa memberontak kepada pemimpin yang zalim? Haram. Kalau haram tentu Sa'id bin Jubair nggak mungkin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Para ulama ini disebutkan nggak mungkin mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Padahal Hajjaj bin Yusuf zalim, tapi buktinya mereka memberontak kepada yang zalim. Berarti boleh kita memberontak kepada pemimpin yang zalim. Itu kesimpulan mereka. Padahal pertama, kewajiban seorang muslim mendahulukan perkataan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan tabi'in atau perbuatan Nabi? Itu diantaranya. Pertama, hadis Nabi dengan jelas melarang. Mereka ngambil perbuatan tabi'in. Itu jelas Bapak ya, itu pertama. Pertama, hadisnya udah sangat jelas. Mereka ngambil yang samar. Padahal kalau kita mau teliti, perbuatan seperti beberapa orang tabi'in, Sa'id bin Jubair, terus siapa lagi? Yang memberontak siapa? Sa'id bin Al-Hasan Al-Basri nggak memberontak. Pokoknya adalah banyak ulama tabi'in memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Nah, perbuatan mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bukan karena membolehkan pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim, enggak. Terus kenapa mereka berontak? Karena mereka menganggap Hajjaj sudah keluar dari Islam. Jelas apa ya? Kalau pemimpin dianggap sudah keluar dari Islam, berarti ditaati? Boleh dijatuhkan? Boleh. Jelas ya? Jadi, sebagian ulama yang berontak kepada Hajjaj bukan karena meyakini bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim, enggak. Mereka memberontak kepada dia karena beranggapan dia sudah kafir. Kalau udah kafir boleh dijatuhkan. Jelas apa ya? Dengan inilah runtuh syubhat mereka. Jadi Ahlus Sunnah mengambil yang terang lalu membawa yang samar kepada yang terang. Sedangkan ahli bid'ah mencampakkan yang terang lalu ngambil yang samar. Jelas ya? Masih banyak lagi contoh lain
yang bisa kita sebutkan sebenarnya ya. Cuman intinya begitu. Sekali lagi, sikap kita dalam Al-Quran ada ayat terang, ada ayat yang samar. Ahlussunnah nerima semuanya. Yang terang diambil, yang samar dibawa ke yang terang. Ini Ahlussunnah ya. Sedangkan ahli bid'ah mencampakkan yang terang, ngambil yang samar. Nah, kita praktekkan sekarang terkait dengan masalah tauhid nih. Kata Syekh di sini kan sudah menyebutkan ayat tadi, bahwasanya ayat Al-Quran ada yang terang, muhkam, ada yang samar ya. Adapun orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, kesesatan, akan memilih yang mana? Terang, samar. Milih yang mana? Samar. Untuk apa? Mencari fitnah, ingin membuat kerusakan, mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Nah, ini ciri-ciri orang sesat nih. Ambil yang samar, mencapainya terang. Dan kata Syekh ini, wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzi sammallahu fahdharuhum. Jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti yang samar-samar, ayat yang samar-samar, ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hati-hatilah dari mereka. Nah ini nih, kalau kita nyaksikan nih orang nih, udah kita bawa ini ayatnya nih, hadisnya. Wah, ada kok ayat yang ini. Lihat, ini nggak jelas maknanya, tapi yang jelas ditinggalkan, yang ngambil ini. Berarti inilah orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hati-hatilah. Nah kalau kita udah ngomong gitu aja udah sangat menusuk hatinya itu. Waduh. Itu jawaban mujmal, jawaban secara umum, apa ya? Nggak perlu terperinci, nggak perlu terperinci. Jawaban umum udah langsung menusuk hati dia itu, menusuk jantung dia, udah nggak berkutik dia. Ya contohnya begini, nanti sebutkan juga Syekh, atau kita baca aja Syekh ya, ini biar lebih jelas ya. Mithalu dzalik, kata Syekh, seperti contohnya, idza qala laka ba'dul musyrikin, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Awistadalla bisyafa'ah anna haqqun wa annal anbiya'a lahum jahun 'indallah aw dzakara kalaman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi 'ala syai'in min batilihi wa anta la tafhamu ma'nal kalam alladzi dzakarah fajawibhu biqaulihi innallaha dzakara annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Contohnya kata Syekh nih, jika sebagian orang musyrik, orang yang membela kesyirikan, berkata kepadamu, ketahuilah, wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini mereka ucapkan untuk melegalkan apa? Kira-kira? Melegalkan apa? Legalkan apa? Minta-minta ke wali-wali yang udah dalam kubur. Jadi ketika mereka ingin melegalkan itu dengan membacakan ayat, ketahuilah, wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya menurut mereka ayat ini bisa dijadikan dalil bolehnya minta kepada wali. Jelas ya? Kira-kira apa ya ayat yang menunjukkan demikian? Gak nyambung kan? Itu lihat, gak nyambung. Nah, bisa jadi mereka bawakan ayat ini, kok gak nyambung gitu. Kalau ada orang mengucapkan demikian, kalian gak nyambung ini. Atau mereka, kata Syekh, berdalil dengan syafaat bahwasanya itu benar. Artinya gini, mereka kan selama ini seringnya Bapak ya, minta syafaat kepada wali-wali, kepada sunan-sunan, kepada nabi, datang ke ininya, makamnya, wahai wali fulan berilah saya syafaat. Mereka melakukan demikian. Kalau mereka tanpa punya dalil, mereka kan nggak mungkin kan? Nanti kamu syirik itu. Oh iya, mana dalilnya? Nggak ada. Gimana? Wah, langsung kan. Maka mereka cari-cari dalil. Apa dalilnya? Oh, dalilnya kayak gini. Kamu tahu tidak syafaat? Tahulah. Syafaat itu benar nggak? Benar. Nah, saya minta syafaat kepada dia. Sekilas nyambung, padahal nggak nyambung. Jadi mereka menggunakan dalil seperti itu untuk melegalkan perbuatan mereka. Itu syafaat. Atau mereka menyatakan para nabi, annal anbiya annahum lahum jahun indallah. Para nabi itu punya kedudukan. Maksudnya apa? Ini untuk melegalkan perbuatan mereka, boleh minta
tolong pada Nabi. Datang ke makam Nabi, wahai Nabi, berilah saya pertolongan, berilah saya begini. Kalau mereka ditegur, itu syirik, mana dalilnya? Nggak ada. Wah, nggak mungkin kan? Maka mereka cari-cari dalil. Apa dalilnya? Kata mereka begini, berkata pada kita, kamu tahu tidak kedudukan Nabi? Iya. Kedudukan Nabi mulia tidak? Mulia. Nah kan, itulah dalil saya. Jadi karena Nabi mulia, berarti saya boleh minta kepada Nabi. Nah ini dalil yang tidak nyambung. Mereka paksa-paksakan untuk melegalkan syirik yang mereka lakukan. Ini contohnya Bapak ya. Atau kata Syekh, mereka kadang menyebutkan ucapan Nabi yang digunakan sebagai dalil untuk menyokong kebatilan mereka. Dalam keadaan engkau tidak tahu makna perkataan yang dia sebutkan. Maksudnya gini, dia ngomong apa sih, kayaknya nggak nyambung, nggak paham saya. Bisa jadi ada orang kayak gitu Bapak ya. Contohnya gini. Ada sebagian orang nih, saya pernah diskusi sama orang di dunia maya. Ketika ada orang ini menyatakan gini, orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Kata siapa? Saya ngomong debat dia. Kata siapa mengharamkan ziarah kubur? Ziarah kubur sunnah kok. Dia langsung marah. Jelas kok, Muhammad bin Abdul Wahab itu menyatakan ziarah kubur syirik katanya. Saya bantah, mana dalilnya? Mana ucapan beliau menyatakan ziarah kubur syirik? Yang syirik itu seorang datang kubur minta-minta ini kubur dengan alasan, nah itu. Ada pun kalau seorang datang ziarah kubur mendoakan orang sudah meninggal, mengambil pelajaran mengingat kematian, boleh nggak? Boleh. Nah, cuma orang ini maksakan, pokoknya Wahabi mengharamkan ziarah kubur, kata dia. Nah, terus dia nyebutkan perkataan apa saya nggak paham. Lalu saya bantah gini aja, udah jelas ziarah kubur ada dalam hadis, ngapain kamu mempermasalahkan itu? Ada dalam hadis, dan kami mengakui hadis ini sahih. Nah, itu udah selesai Bapak ya. Nggak usah berpanjang lebar. Kadang mereka mencari-cari dalil untuk melegalkan klaim mereka, walaupun tidak nyambung. Jelas Bapak ya? Ini contohnya nih. Nah, maka kalau sebagian orang musyrik berkata kepadamu, membawakan ayat tadi, membawakan hadis Nabi, dan engkau tidak paham maknanya, maksudnya apa sih maksud dia tuh? Ngomong kayak nggak nyambung. Nah, kalau udah demikian, jawablah orang tersebut dengan perkataanmu, innallaha dzakara annal sesungguhnya Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang di dalam hatinya ada penyakit suka mencari yang samar-samar, meninggalkan yang terang. Ini jawabannya Bapak. Kalau ada orang mau melegalkan syirik nih, melegalkan perdukunan, dia menyebutkan dalil yang kita belum pernah dengar, atau ucapannya nggak sabar, maksudnya apa? Nggak paham saya. Maka nggak usah kita berdebat panjang lebar. Cuman katakan saja gini, seperti yang disebutkan Syekh. Dengarkan sini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat muhkam yang terang dan ayat yang samar-samar. Orang yang dalam hatinya ada penyakit suka ngambil yang samar-samar. Dan kamu sekarang ngambil yang samar-samar. Berarti pada hatimu ada penyakit. Selesai itu. Itu udah menusuk jantungnya itu. Itu Bapak ya. Contohnya ya. Soal jelas ya. Pokoknya gitu ya. Kalau kita ada orang yang ingin membantah kita nih dengan dalil-dalil yang aneh, belum pernah kita dengar seumur hidup, maka jangan kita ngikutin alur dia. Enggak, jangan. Kita katakan saja, saya nggak paham yang kamu sebutkan, saya nggak tahu tuh. Tapi saya yakin ayat yang dibawakan ini jelas. Kenapa kamu berpaling dari yang jelas, mengambil yang tidak jelas? Berarti dalam hatimu ada penyakit. Selesai. Nah ini cukup itu. Jelas Bapak ya? Nah kata Syekh di sini, wa ma dzakartahu laka min anna Allah dzakara annal musyrikin yuqirruna birububiyyah wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya ma'a qaulihim haula'i syufa'auna 'inda Allah hadza amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'na. Nah ini kata Syekh ini, apa yang sudah kusebutkan kepadamu wahai musyrik, dengarkanlah apa yang sudah kusebutkan kepadamu, bahwasanya Allah telah menyebutkan orang-orang musyrik terdahulu mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui bahwasanya Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Dan bahwasanya kekafiran mereka bukan karena meyakini ada pencipta selain Allah, tapi karena mereka bergantung kepada para malaikat, para nabi, para wali.
Dengan ucapan mereka apa? Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah ini orang musyrik zaman dahulu. Jadi kata Syekh ini, jawab dia dengan katakan, apa yang sudah aku sebutkan, orang-orang musyrik dulu mengakui bahwasanya Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Dan bahwasanya mereka kafir bukan karena meyakini ada pencipta selain Allah. Tidak, tapi karena mereka bergantung kepada malaikat, nabi, dan wali. Nah, ini kata Syekh amrun muhkam. Ini perkara yang sudah jelas, terang. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengubah maknanya. Iya tidak? Sudah kita bahas kan ayat-ayatnya kan? Orang musyrik ngakui bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini udah jelas. Wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik minal Qur'an au kalamin nabi la a'rifu ma'na. Nah, adapun yang engkau sebutkan kepadaku wahai musyrik. Ini Syekh ini tegas nih. Yang engkau sebutkan kepadaku berupa ayat Al-Qur'an atau ucapan nabi, saya tidak tahu maknanya. Artinya saya aneh dengar ini, saya nggak tahu maknanya. Walakin aqfa, tapi aku yakin, aku memastikan anna kalamullah la yatanaqab. Bahwasanya perkataan Allah tidak akan. Jadi gini, kita udah tahu ayat yang menyebutkan orang musyrik kafir gara-gara apa? Beribadah kepada orang-orang saleh. Ini udah jelas kan? Nah, sedangkan mereka membawakan ayat yang seolah-olah boleh beribadah kepada para nabi. Maka dijawabnya dengan apa? Saya nggak tahu ayat yang kamu sebutkan, tapi saya yakin ayat Al-Quran tidak akan kontradiksi. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Dan saya juga yakin perkataan Nabi tidak akan bertentangan dengan perkataan Allah. Ini. Wa hadza jawabun sadid. Ini jawaban yang benar. Kayak gitu aja Bapak ya. Cukup kita ngomong gitu. Jadi kalau ada orang membawakan syubhat nggak jelas, seumur kita udah belajar beberapa tahun, ini orang kok katanya membolehkan minta kepada mayit, tapi hadisnya baru dengar ya. Maka jangan kita nurutin dia, jangan. Tinggal gini aja, kalau kita belum pernah belajar, belum pernah dengar, tinggal bilang aja. Ayat yang melarang minta kepada orang mati, jelas. Hadis yang melarang meminta kepada orang mati, sudah jelas. Adapun yang kau sebutkan, tidak jelas. Maka bagaimana bisa saya mengambil yang tidak jelas, mencampakkan yang jelas? Tidak apa-apa ya. Ini jawaban ringan, tapi sudah cukup menusuk hatinya. Ya, insya Allah ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.